Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tidak seperti biasanya kawan, kalau pagi kita ulas duluan partai dari FIDE World Cup. Kali ini kita ulas duluan partai dari Chess Champions Tour Chess Apple Master di matchday kedua babak kuarter final tadi malam. Sebagai info saja dari Piala Dunia semalam, Sergei Karjakin bermain remis melawan Jan-Christoph Duda. Permainan berakhir singkat kawan di langkah ke-17 dengan 3-fold repetition move. Sedangkan di perebutan tempat ketiga, Carlsen sementara unggul atas Vladimir Fedosev. Dan di turnamen online Chess Champions Tour Chess Apple Master semalam memainkan matchday keduanya babak quarter final. Berikut inilah kawan hasil-hasil game rapid semalam. Partai antara Jordan Van Foreest versus Wesley So hanya berlangsung 3 game saja. Di game pertama dan kedua Wesley So menang, di game ketiga berakhir remis. Dengan keunggulan di matchday kedua ini, Wesley So berhak lolos ke babak selanjutnya. Begitu juga dengan Lee Kuan Lim versus Alireza Firoza kawan. Alireza langsung digebuk 2-0 sekaligus di matchday kedua tadi malam. Lee Kuan Lim lolos ke babak berikutnya. Dan juga Sakyar Mamedyarov juga digebuk oleh Levon Aronian 2-1. Memainkan 3 game, game pertama Levon menang, game kedua Sakyar Mamedyarov membalas, dan game ketiga kembali Levon Aronian menang. Levon Aronian lolos ke babak berikutnya. Sedangkan partai Vladislav Artiev versus Hikaru Nakamura kawan masih cukup ketat dalam permainan 4 kali game rapidnya. Mereka bermain imbang, di game pertama Artiev menang, di game kedua Hikaru Nakamura membalas, dan di game ketiga keempat mereka bermain remis. Sehingga permainan pun harus berlanjut ke babak tie breaks dengan permainan blitz 2 kali 5 menit plus increment 3 detik. Dalam permainan blitz 5 menit increment 3 detik kawan, mereka saling mengalahkan. Sehingga permainan pun harus berlanjut ke babak atau permainan Armageddon untuk menentukan siapa yang lolos ke babak berikutnya. Dan seperti yang kalian lihat di tabel kawan, di game ketiganya Hikaru Nakamura kalah dalam permainan Armageddon. Pagi ini kita akan ulas atau mengcover permainan Armageddon kedua pemain ini kawan. Tapi sebelum itu kita coba lihat perbandingan profil kedua pemain. Hikaru Nakamura menempati ranking ke-19 dunia, mempunyai elo standar 2736, elo rapid 2829 dan elo blitz 2900. Sedangkan lawannya Vladislav Artiev kawan mempunyai elo standar 2704, elo rapid 2757 dan elo blitz 2783, menempatkan rankingnya di posisi 37 dunia. Dan kita mulai langkah pertama. Sekali lagi ini adalah permainan Armageddon, di mana waktu kontrolnya adalah 4 menit untuk hitam dan putih mendapatkan waktu 5 menit kawan. Permainan tanpa ada increment atau tambahan waktu. Tapi jika permainan berakhir remis kawan, maka hitam akan dinyatakan menang dan berhak lolos ke babak berikutnya. Artiev di sini pegang putih mengawali permainan dengan pion D4. Nakamura bermain dengan kuda F6, gajah F4, pion D5 dan pion E3. Kita temui permainan London System dari Artiev atau pembukaan Queen's Bishop Opening. Gajah hitam F5 lanjut Nakamura, kuda putih F3, pion E6, dan gajah putih D3 menantang pertukaran gajah petak terang. Nakamura menolak, menarik mundur gajahnya ke G6, Artiev rokade, dan Nakamura bermain dengan pion C5. Pada posisi ini kawan, game seperti ini sudah pernah dimainkan sebelumnya. Di langkah berikutnya ada beberapa pilihan yang dimainkan oleh putih. Langkah gajah pukul gajah, atau gajah petak gelap pukul kuda di petak B8 ini, atau bermain dengan pion C3 lanjut putih. Tapi di sini Artiev bermain dengan variasi yang lain dengan gajah B5 skak. Dan kita temui variasi baru atau permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Nakamura menutupnya dengan kuda di D7. Pion C4 lanjut Artiev menantang pion pusat hitam. Tantangan diterima pion pukul pion, tapi tidak langsung dipukul balik oleh Artiev. Lebih memilih mengembangkan kudanya ke C3. Ini dimanfaatkan oleh Nakamura menempatkan gajahnya di D3 untuk melindungi pionnya. Juga menyerang beteng F1, dan Artiev melangkahkan kudanya ke peta E5. memberikan pressure bagi kuda di peta D7 ini juga menyerang gajah yang ada di peta D3.
Pada posisi ini kawan, mungkin langkah yang cukup bagus bagi hitam adalah pukul beteng yang ada di peta F1 ini. Tapi kemungkinan hitam juga akan menyerang dengan langkah yang cukup bagus kawan, dengan gajah G5 untuk mengepin kuda, dan di langkah berikutnya mungkin akan pukul kuda yang ada di peta D7 ini. Jika hitam respon dengan langkah gajah ke peta E7 kawan untuk menutup pimpinan, putih mungkin akan tetap melanjutkan pukul kuda di F6. Setelah dipukul balik oleh gajah, kuda putih akan pukul kuda hitam di D7 dan akan siap memberikan discover check nantinya. Bila hitam meresponnya dengan pion A6, maka kuda pukul gajah open skak, double skak. Raja mungkin ke E7 dan menteri putih akan pukul gajah di peta F1. Dan dengan variasi ini saya rasa putih akan lebih baik. Mungkin karena itulah kawan, pada posisi ini tadi Nakamura tidak tertarik pukul beteng F1 ini. Dia terlebih dahulu memainkan pion A6-nya. Gajah pukul kuda hitam D7 skak, dipukul balik oleh kuda hitam menantang pertukaran kuda. Di sini Artimiev lebih memilih pukul gajah hitam di D3. Dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh menteri putih. Sekarang kuda hitam lompat kembali ke F6 oleh Nakamura. Dan Artimiev menggeser beteng A ke D1 menempati lajur pusat. Persiapan untuk bertarung di lajur pusat. Nakamura pun melanjutkan pion C, pukul pion D4, dipukul balik menggunakan pion. Jika memukul balik menggunakan menteri kawan, kemungkinan Nakamura akan melakukan pertukaran menteri. Dan putih sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bermain lebih kompleks. Dan ini akan memudahkan Nakamura untuk membaca langkah-langkah dari putih. Dan tentu akan menguntungkan bagi hitam karena hitam hanya butuh hasil remis. Tapi pada posisi ini kawan, Artimiev tidak menginginkan permainan atau pertukaran menteri di permainan babak tengah ini. Dia memukul balik menggunakan pion dan Nakamura melanjutkan pengembangan gajah E7, persiapan untuk rokade pendek. Pion D5 lanjut Artimiev menantang pion hitam. Tantangan diterima, dipukul oleh kuda, dipukul balik oleh kuda putih, dipukul balik oleh pion hitam. Dan bisa saja putih pukul pion ini langsung kawan menggunakan menteri, nanti bisa dipukul balik jika hitam pukul menteri putih nanti. Tapi di sini Artimiev lebih memilih menggeser menterinya ke peta B3, memberikan double ancaman bagi pion yang ada di peta D5 ini dan pion yang ada di peta B7. Hitam kawan pada posisi ini sangat sulit untuk membackup pion pusatnya. Walaupun mencoba mendorong pionnya ke peta D4, mungkin nanti diikuti dengan langkah gajah ke peta F6 ini akan didahului oleh gajah putih di peta E5. Jika gajah tetap ke F6, beteng akan pukul pion mengancam menteri. Jika menteri bergeser mungkin ke E7, gajah akan pukul gajah mengancam menteri. Dan posisi hitam akan kolaps pada posisi ini kawan. Dan dapat dipastikan putih akan menang jika putih tidak melakukan kesalahan-kesalahan fatal di langkah berikutnya. Oleh karena itulah Hikaru Nakamura pada posisi ini merelakan pionnya untuk dipukul oleh putih, lebih memilih menyelamatkan rajanya untuk rokade pendek. Dan di sini putih memukulnya menggunakan beteng, mengancam menteri, dan menteri bergeser ke C8 sekaligus untuk melindungi pion B7-nya. Terus dikejar oleh beteng putih di C1 kembali mengancam menteri. Menteri ke G4 mengancam gajah peta gelap putih. Di backup oleh pion G3 sekaligus untuk memberikan ruang bagi pergerakan rajanya kawan apabila nanti ada serangan dadakan di baris pertama ini. Nakamura melanjutkan mendorong pionnya maju ke B5 untuk menghindari serangan dari menteri putih. Beteng putih bergerak ke C7 menempati baris ke-7 pertahanan hitam menyerang gajah gelap. Gajah bergerak ke F6, sekarang beteng ditumpuk di baris ke-7, memberikan pressure bagi pion F7 ini. Di backup oleh menteri di E6, menawarkan pertukaran menteri. Tawaran langsung diterima oleh Artimiev, menteri pukul menteri, dipukul balik oleh pion. Lihatlah kawan, sekarang Nakamura mempunyai isolated pawn atau pion yang terpisah. Tentu pion-pion semacam ini akan menjadi target-target berikutnya bagi putih. Permainan berlanjut, Artimiev memainkan pion B3, mendorong pionnya dari ancaman gajah petak gelap hitam.
Beteng hitam bergeser ke C8 menantang pertukaran, tantangan diterima, beteng pukul beteng skak dipukul balik, dan sekarang beteng putih bergerak ke D6, memberikan garbuan bagi kedua pion hitam ini. Pion di lajur E didorong maju ke depan mengancam gajah, gajah turun ke E3, dan beteng hitam bergeser ke A8. Dan sekali lagi coba lihat kawan, sekarang beteng hitam menjadi sangat defensif untuk membackup pion di lajur A ini dari ancaman beteng putih. Dan Artemiev mencoba mengaktifkan segera rajanya ke G2 menuju petak pusat. Pion A5 lanjut Nakamura. Beteng bergeser ke B6 menyerang pion. Pion didorong maju ke B4 dan raja putih terus bergerak ke pusat. Gajah hitam turun ke E7. Beteng putih ke B7 menyerang gajah. Gajah turun ke D8 dan raja putih bergerak ke pusat ke peta E4. Dibalas Nakamura, pion A4 menantang pion putih. Harapannya apabila tantangan pion hitam ini diterima oleh pion putih kawan, maka beteng hitam nanti akan aktif memberikan serangan dari belakang pertahanan putih. Mungkin nantinya seperti itu rencana Nakamura. Tapi di sini rencana Nakamura dihadang oleh pergerakan beteng ke peta A7. Jika hitam menolak pertukaran beteng, nanti hitam akan kehilangan pion yang ada di peta A4 kawan. Dan juga kenapa putih pada posisi ini berani untuk menantang pertukaran beteng. Karena nantinya setelah dipukul oleh beteng hitam, gajah putih akan pukul balik dan bisa bergerak ke peta C5 untuk memberikan atau siap pukul pion yang ada di peta B4. Dan juga posisi raja putih ini kawan sedang menawan pion hitam di peta E5. Jadi di beberapa langkah berikutnya putih akan unggul satu pion. Di sini Nakamura pukul beteng putih, dipukul balik oleh gajah putih. Sekarang pion pukul pion lanjut Nakamura dipukul balik oleh pion putih. Dan raja hitam bergerak ke peta F7. Tidak mencoba menyelamatkan pion di lajur E dengan gajah di peta F6 kawan, karena gajah putih bisa bergerak ke peta C5. Dan tentu saja raja putih pukul pion di E5. Sekarang gajah ke F6 skak, raja bergerak ke D5, gajah ke C3, dan gajah putih bergerak ke C5. Nanti diikuti dengan raja melangkah ke peta C4 dan pukul pion hitam ini. Nakamura melangkahkan gajahnya ke E1 mengincar pion putih. Pion hanya didorong satu langkah. Pion H5 lanjut Nakamura ingin memecah struktur pion di sayap raja. Raja putih bergerak ke C4 memberikan dukungan bagi gajah pukul pion B4. Nantinya pion di sayap menteri ini bisa melenggang untuk bisa promosi. Pion H4 lanjut Nakamura. Pion pukul pion dipukul balik oleh gajah hitam dan gajah putih pukul pion B4. Sekarang raja hitam bergerak ke pusat, gajah putih C3 mengincar pion G7, pion didorong satu langkah, pion B4, gajah hitam bergerak ke D8 dan gajah turun ke E1. Gajah hitam bergerak ke B6, gajah putih bergerak ke D3 dan Nakamura melangkahkan gajahnya ke G1. Setelah raja putih bergerak ke peta B5 ini kawan, Hikaru Nakamura menyerah di langkah ke-48. Saya tak perlu lagi melanjutkan permainan apabila tetap dilanjutkan kawan. Sudah pasti terlihat dengan keunggulan dua pion seperti ini, sudah tidak bisa lagi hitam berharap remis apalagi menang. Dan coba kita lihat kawan cuplikan video di mana momen Hikaru Nakamura sudah godek-godek melihat pergerakan Artemiev di akhir-akhir permainan ini. Itulah kawan
mimik dari wajah Hikaru Nakamura saat dia kalah oleh Ardimiev di babak atau permainan Armageddon, sehingga dia harus tersingkir, tidak bisa lolos ke babak semifinal. Dan nanti di babak semifinal Ardimiev sudah ditunggu oleh Wesley So. Levon Aronian akan bertemu dengan Lee Kwang Lim. Itulah kan permainan Vladislav Ardimiev versus Hikaru Nakamura. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur dan menginspirasi kawan-kawan semua di pagi ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.